kita bisa mulai ke chord gitu ya. Apa sih chord? Ini ada contohnya chord ya. Chord itu adalah gabungan dari berbagai macam nada yang dimainkan secara bersamaan. Ya, fungsinya buat apa? Buat membentuk harmoni gitu kan. Supaya ya dapat feel lah seperti itu. Seperti ini ya. Chord ini juga ada cara menyusunnya, namanya chord progression, yaitu buat nyusun chord. Jadi ini tuh chord progression yang digunakan oleh lagu Undertale dari game Undertale by Toby Fox. Kemudian kita beralih ke elemen dasar musik. Jadi elemen dasar musik itu ada 3. Yang paling dasar ya, ada harmoni, ada melodi, dan juga ritme. Hal ini contohnya melodi dari Undertale juga ya. Phase itu bisa diartikan a short musical idea atau ide musik paling kecil, terpendek, ide musik pendek lah yang nanti bisa dikembangkan. Jadi kalau bikin lagu, bikin melodi atau bikin ritme gitu, kita nggak mulai dari langsung menyusul semuanya, enggak, kita bikin satu-satu pakai bass. Ini contohnya ya, tadi udah ya. Nah, dari bass ini bass 1, terus ini bass 2, terus kembali lagi ke bass 1, terus bass 3 itu ya. Jadi setelah kita dapat bass 1, kita bisa nyusun bass lain gitu ya. Bass 2, bass 1 lagi, bass 3. Jadi bass yang kita kumpulin, bass yang kita kumpulin itu akan menjadi yang namanya section. Maaf, kepencet ya. Ini kumpulan dari beberapa bass akan membentuk section ya. Section ini ya, atau bagian gitu ya. Section itu bagian yang terdiri dari beberapa phrase. Form itu kumpulan dari berbagai macam section. Di sini ada banyak sekali section ya. Di sini ada section intro, di sini ada section verse, kemudian ini masuk ke pre-chorus, chorus, lalu outro. Ya. Jadi kita mengenal form atau bentuk gitu ya. Dalam struktur musik itu form itu ada binary atau terdiri dari 2 section. Misalnya yang ini ya. Ini section A, ini section B. Section A, section B. Itu binary. Kalau ini A, B, itu tetap binary. Kalau dia A, B, kemudian A, itu ternary. Ya, ternary terdiri dari 3 section. Bisa A, B, A, atau A, B, B, A. Itu bisa masuk ternary. Ya, bisa. Kalau di sini struktur musik ini ada ambil dari songnya Toby Fox itu ya. Ini ada intro, verse, pre-chorus, chorus, dan juga outro. Jadi verse ya intro itu ya intronya gitu kan, awalan dari musik
itu biasanya itu dia diisi dengan ritmenya. Jadi ritme diperkenalkan di awal, melodi ritmenya diperkenalkan di awal. Kemudian ada verse, ini awal mula dia musiknya itu kayak itu semacam cerita dalam musik, cerita yang nanti akan menuju ke chorusnya. Dan sini ada pre-chorus, persiapan sebelum chorus. Ini persiapan sebelum chorus. Kemudian ada chorus. Chorus itu puncak dari musiknya itu ya, inti dari ceritanya gitu. Dan ada outro di sini. Ada juga biasanya yang di musik-musik DJ atau apa itu ada post chorus ya, setelah chorus. Kemudian ada bridge itu. Bridge itu dia jembatan antara chorus ke chorus lain gitu. Dia menggantikan pre-chorus. Itu biasanya di musik pop banyak. Cuman di sini kan musiknya buat musik game ya. Nah, terus ini 8 bar atau misal kawalan bikin 4 bar juga bisa. First 8 bar biasanya pre-chorus biasanya 8 bar. Terus post chorus biasanya bisa 8 atau lebih. Tergantung mau kalian bikin seperti apa. Kalau outro bisa 4, bisa 8. Kalau di sini kita pakai 4 bar untuk outronya ya. Dan kita masuk ke pengenalan mixer. Ini ya mixer yang tombol ini. Lalu kita perkecil dulu. Oke. Kita coba mixer. Jadi mixer ini nyambung ke sini channel rack. Oke. Nah, ini dari setiap alat musiknya itu disambungkan ke mixer. Misal ini electric bass yang pertama itu nyambung ke sini. Ini untuk melodi ritmenya itu yang gitar itu nyambung ke sini. Jadi di sini tuh banyak sekali efek-efek yang bisa kita tambahkan ya, efek audio yang bisa kita tambahkan seperti delay, reverb,
kemudian kompresor, limiter, dan multiband compression, shock lever, ya dan seterusnya ya. Mungkin kita bahas beberapa ya yang biasanya digunakan. Fungsinya EQ buat ngeboost, ngurangin atau ngecut beberapa frekuensi atau rentang frekuensi dari suara tersebut gitu. Misalnya ini kan gitar kita kurang apa coba? Terlalu meredam ya. Itu terlihat. Nah, itu terlalu banyak bagian frekuensi rendah, jadi dia suaranya terdengar kayak berdengung gitu, meredam gitu ya. Bassnya itu terlalu banyak gitu, treble-nya kurang treble, kurang ngejreng. Treble itu suara yang frekuensi tinggi, bass itu yang frekuensi rendah gitu ya. Jadi setiap suara itu dia ada frekuensinya, dia itu terbentuk dari banyak sekali frekuensi yang jadi satu, jadi nggak cuma satu frekuensi aja suara itu seperti itu. Kita coba kecilin atau kita cut suara low frekuensi aja ya, biar ya kedengaran lebih jerang gitu ya. Kayaknya ini nggak usah deh, jangan terlalu banyak wis ya. Mana nggak meredam lagi kan suaranya kan. Kita coba boost treble-nya ya, biar dia supaya lebih terhigh lagi tuh suaranya ya. Oke, kita di EQ dan reverb ya. Sebenarnya sebelum reverb aku mau kenalin ini dulu ya, namanya Dear VR. Ini yang penting banget ini tuh menurutku. Jadi itu bisa bikin kita positioning secara 3D suara dari instrumen kita di dalam DAW ini kan. Soalnya gini, kalau kita taruh banyak sekali instrumen terus ya suaranya itu dia bakal dihitung dalam satu tempat yang sama gitu. Jadi masalahnya kalau kalian suara dari instrumen kalian itu dengar gak enak dan saling tabrakan berisik gitu ya, itu karena mereka dimainkan di satu tempat yang sama. Nah, cara kita bikin gimana biar gak di tempat yang sama itu salah satunya pakai EQ. Cuman itu susah banget, kan harus ngatur satu-satu dan itu kan kalau kayak nyocokin gini naik turun itu kan repot ya dan memakan banyak waktu ya. Kalau kalian aja gak apa-apa, cuman susah banget. Karena itu kita pakai namanya Dear VR Pro 2 ini buat positioning 3D audionya ya. Suaranya kita bisa bikin dia itu 3D, berada di ruangan 3D ya, 3 dimensi gitu simulasinya. Jadi kita bisa ngatur kejauhannya dari mana sama kedekatannya dah. Sama kita juga bisa bikin suaranya itu berada di dalam ruangan apa ya. Oke, sekarang kita kenal sama reverb ya. Reverb itu kedalaman suara, jadi ya nyambung sama 3D tadi. Jadi apa maksudnya itu, kalau kita bikin mengeluarkan suara di dalam sebuah ruangan itu kan kita bisa dengar kalau suaranya itu nggak flat, suaranya itu mantul ke benda-benda sekitarnya gitu, di dalam ruangan, di mantul monitor, mantul mobil, mantul meja, mantul dinding ya. Itu kedalamannya kita bisa atur pakai reverb. Oke, jadi ini kita bisa coba ya. DVR ini positioning 3D ini penting sekali, dibuat jadi simple dan gampang itu pakai DVR Pro ini. Ini plugin ya guys ya. Ini plugin. Sekalian pengenalan plugin di sini ada DVR Pro. Kalian bisa cari dan dapatkan sendiri pluginnya di DVR Pro di website. Oke. Tuh. Dia jadi jauh ya.
terus dia jadi di kiri bawah belakang. Tuh, ini kita bisa kita jauhin suaranya seolah-olah dia itu di belakang kita jauh gitu ya. Oh, coba di sini mungkin ya, itu untuk membantu positioning suara ya. Jadi ya, oke, mungkin cukup situ ya. Dan ada lagi namanya limiter. Dia itu limiter itu fungsinya untuk melimit frekuensi kekerasan suara itu ya, loudness ya, besarnya suara, kekerasan suara gitu ya, biar nggak terlalu bising ya, bisingan suara gitu. Di sini kita bisa turunin gainnya gitu. Tuh. Atau kita bisa naikin juga. Itu untuk limiter ya. Ada juga kompresor. Fungsinya hampir sama limiter, cuman dia itu kalau kompresor dia nambahin suara, nambahin volume gitu ya. Kita matiin limiternya dulu. Nah, dia bisa nambahin suara. Ini gainnya kita, cuman ada kekurangan dan kelebihan juga. Jadi kalau kalian menggunakan limiter ini, enaknya dia kalian bisa ngerasin atau ngurangin suara dalam jumlah yang banyak tanpa merusak kualitas atau identitas asli dari suaranya gitu. Kalau kompresor ini terlalu ekstrim bagiku, kalau dia itu terlalu ngompres suara, jadi identitasnya terlalu gini ya, jadi agak rusak kalau pakai kompresor. Jadi tapi tetap sama aja, baik meskipun EQ ini, limiter atau DearVR Pro ini, kalau kalian gunainnya terlalu berlebihan, nanti suara yang dihasilkan juga jelek gitu ya. Jadi secukupnya aja, bikin buat musiknya senatural mungkin, gak usah terlalu berlebihan, yang simpel-simpel aja. Oke. Kemudian ada lagi namanya, ya, kita matikan dulu ya, kecuali yang di review upload. Ada delay, kita pakai yang ini dulu ya. Ini tuh buat menunda suaranya gitu ya, jadi kayak berdengung gitu, delay itu. Jadi menunda suaranya, jadi nambahin suara lagi terus dia di delay gitu, buat bikin efek echo atau dengung. Tuh ya, kita bisa atur pakai timingnya di sini. Loh. Kita bisa atur volume-nya deh ya. Ini ya. Ini dry itu mensimulasikan kekeringan dari ruangannya gitu ya. Gimana dia berdengung di dalam ruangan itu, ruangan yang dry atau basah gitu. Oke, jadi mungkin itu saja ya. Sekarang kan aku pindah ke Audacity. Kenapa kita pindah ke Audacity? Biasanya setelah kita itu ekspor di FL Studio, itu suaranya akan lebih kecil dari biasanya ya. Suaranya akan lebih kecil gitu. Dan mungkin bertanya kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin karena pengaturan dari ekspor FL Studio itu sendiri ya. Tapi di sini kita kenalin Audacity ini, software yang sangat
berguna ya, meskipun dia simple, kecil, free, tapi ini sangat bagus. Yang materi kita kemarin ya, kalau suaranya terlalu besar, terlalu kecil tuh kita bisa nambahin suaranya lewat limiter supaya jauh lebih besar ya. Nah, oke. Ini yang set threshold gitu ya, dan kita bisa play aja. Oke, ini sudah jadi lebih gede. Oke, jadi ini Audacity ya. Nah, selain itu kita bisa ngebuat suara, generate sebuah suara. Ini banyak banget, ada chirp, noise, plug, rhythm track, silence, dan juga tone. Misalnya ada noise, ini white noise ya. Kita bisa preview dulu sebelum kita ini suaranya. Terlalu berisik ya, white noise ya. Ya, jadi seperti itu, white noise. Kita bisa generate. Oke. Ini kita bisa X. Kita bisa nambahin audio dengan ngedrag aja ke sini, udah bikin audio. Atau kita bisa bikin mono audio atau stereo audio. Ya, kalau ini tadi itu stereo. Yang salah. Ini mono yang ini. Yang ini efek kita bisa bikin, dia itu fading, banyak sekali efek sini ya. Ada volume, ini amplify buat ngerasin suara lagi, ada compressor, ada limiter. Kita coba belum kita klik dulu ya, klik gini terus effects. Wow, terlalu kencang. Tadi yang buat ini banyak sekali presetnya ya, effect limiter, master limiter. Oke. Ya, tadi cuma ngurangi beberapa doang. Ada fading sini, ada kompresor. Kita ini ya, oke, jadi udah sedikit lebih kecil ya, meskipun tetap masih berisik ya. Ada banyak efek di sini yang bisa kita mainin buat bikin efek, sound effect atau ya sound effect. Kalau bikin musik enaknya di FL Studio ya, jangan di sini ya. Kurang cocok kalau di sini. Ini ada delay sama reverb yang kemarin kita terangin kan, reverb. Ada filter di sini, ada invert buat nge-invert suaranya gitu, atau reverse yang kita balik gitu ya. Bedanya apa invert sama reverse? Reverse itu dibalik secara sumbu X. Gimana ya? Misal kalau ini sumbu Y, ini sumbu X, itu kalau reverse itu dibalik dari awal ke depan, awal belakang jadi belakang ke awal gitu ya. Kalau invert itu dari atas ke bawah gitu ya. Jadi suara dari gimana? Ini atasnya jadi ke bawah gitu ya. Macam itu. Banyak sekali. Misal kita mau ngurangin noise dari suara kita juga bisa pakai noise removal di sini. Gimana caranya? Kita efek terus ambil salah, ini kita bisa get noise profile, kemudian kita ulangi gitu, real time effect ini repeat buat kurangin. Nah, nanti yang di bagian sini nanti akan semakin pakai noise ya, contohnya ya. Nah, jadi dia itu ngambil noise, sampel noise, kemudian dikurangin, di cut untuk bagian itu aja. Itu noise removal ya.
sangat berguna sekali buat bikin audio. bikin efek itu kalian bisa pakai plugin atau coba. Nah, kecil banget ya. Bisa. Generate jadi plug. Kita bisa atur ini durasinya ya. Ini 1 menit, ini detik gitu. Ini 1 ini ya, kita atur detiknya. Gila, apa aja. Lah, di plug ini mungkin kalian bisa bikin banyak efek gitu ya. Atau mungkin kalian bisa ngedit efek di sini. Banyak sekali musik. Mungkin kalian yang sound engineer itu bisanya nyali di sini ya. Sini juga ada filter bass and treble. Merge select sama audio. Kita select dulu seperti biasa. Bass and filter. Oke, di sini. Misal tadi di materi sebelumnya yang itu kan pakai EQ, kita bisa nurunin atau naikin bass pakai EQ kan. Di sini kita bisa lebih gampang nuruninnya pakai ini. Bass and treble, efek bass. Kita turunin aja bassnya berapa desibel atau treble-nya kita naikin gitu ya. Kita coba cek. Oke, jadi bassnya agak itu ya, kurang ya, dan dia agak ngejereng gitu. Kalau kita kurang, kita balik. Ya. Itu untuk sound effects. Kalau untuk ambience, kalian bisa cari di sini ya. Misal Free Sound. Ini adalah sebuah website yang sangat bagus. Kita bisa nyari banyak efek di sini. Kita juga bisa nyari banyak ambience di sini. Kita bisa edit ambient efeknya buat jadi suara yang baru gitu, audio yang baru. Jadi itu untuk. Tapi ambience musik itu nggak cuma di sini guys. Kita juga bisa bikin ambient musik itu pakai lagu, pakai instrumen, beberapa instrumen. Betul, di sini kita bisa bikin factory ambient. Saya belum itu. Ambient gitu ya. Kita bisa nemu banyak banget. Di sini ambient, industrial ambient loop gitu. Ya nggak apa-apa lah. Di sini banyak sekali. Di sini tuh ada itunya ya guys ya. Ada attribution, Creative Commons, attribution non-commercial, dan sampling. Ini lisensi ya guys ya. Kalau attribution itu yang kalian ambil harus kalian nih free to share. Tapi kamu harus mencantumkan kredit dari autor. Jadi nggak boleh asal ngambil itu ya. Profit, ini license, Creative Commons. Creative Commons itu dia kalian pakai buat project non komersial, nggak boleh kalian ambil. Kita juga bisa cari SFX Glass ya. Coba. Jelek banget.
nggak cocok maksudnya. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai ambience untuk game horror ya. Apa namanya? Suara jam gitu ya, berdenting ya. Tapi kalau biasanya kalian bisa bikin, misalnya ada ambience yang gampang banget, yang paling gampang itu ambience noise. Kita bisa pakai noise. Amplitudonya kita set ini, maksudnya amplitudo itu kekerasan suaranya ya, kita set ke 2 gitu. Oke. Ini buat suara di sebuah ruangan yang ya sepi lah, ruangannya sepi, terus hanya ada TV yang statik gitu yang keluar terus cas gitu ya. Kalian bisa kecilin suaranya gitu ya. Atau kita amplify ini buat ngerasin juga bisa, ngecilin juga bisa. Tuh, kecil ya. Diam. Nah, sudah. Jadi mungkin itu saja untuk ambient.